Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya William Darmawan kembali menjumpai Anda dalam Beranda. Sebentar lagi memasuki tahun ajaran baru. Buat yang baru masuk sekolah, kemudian juga baru yang lulus sekolah, tentu satu hal yang cukup berat karena untuk memilih sekolah atau juga memilih universitas itu sebetulnya tidak mudah atau tidak sesuai yang atau tidak mungkin ini ya, tidak mudah pertama. Kemudian tidak gampang juga bisa. Kemudian juga perlu banyak pertimbangan. Kalau mungkin Anda sejak SMA atau juga sejak sekolah sudah cinta terhadap satu bidang, mungkin itu tidak terlalu sulit. Tapi juga selalu ada kendala-kendala seperti tidak diterima di perguruan tinggi negeri atau juga mungkin kendala biaya. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas seputar bagaimana memilih perguruan tinggi ideal. Anda juga bisa berpartisipasi di line telepon 0215155511, 0215155511 yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini memilih perguruan tinggi ideal. Sudah ada Bapak Profesor Dr. Suyatno, Rektor UHAMKA dan juga Ketua APTISI. Selamat sore Bapak, selamat datang di JAK TV, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat sore. Dan pemirsa Anda juga bisa berpartisipasi sekali lagi di 0215155111. Memilih universitas itu sebetulnya kan gampang-gampang susah ya Pak, atau susah-susah gampang ya Pak ya. Kita ngobrol santai aja, dan kalau kita berbicara bagaimana sih Pak memilih universitas, mungkin ini secara psikologis dulu nih Bapak sebagai Ketua APTISI. Apakah memilih universitas yang tepat itu harus sesuai dengan minat atau juga dengan kemampuan atau seperti apa? Jadi pertama kami terima kasih nih pada JAK TV dan untuk seluruh pendengar, pemirsa JAK TV di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Jadi dalam menentukan pilihan kuliah atau perguruan tinggi, kita pertama memang harus melihat perguruan tinggi mana yang akan menjadi tujuan, yaitu dengan didasarkan kepada perguruan tinggi yang sesuai dengan aturan. Jadi punya izin dan punya akreditasi. Itu yang pertama. Karena undang-undang regulasi itu menggariskan perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah adalah perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi dari pemerintah dan juga mendapatkan akreditasi program studinya dari Badan Akreditasi Nasional. Setelah itu baru menginjak pada pilihan. Nah, ini yang paling berat ya Pak, ini yang baru lulus nih, habis ujian nasional kan? Pilihannya itu tentunya sesuai dengan bakat dan minat masing-masing calon mahasiswa, yaitu sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Artinya bahwa kalau lulusan itu lulusan ingin masuk ke kedokteran, tentunya harus lulusan yang punya kemampuan di bidang eksak itu tinggi, seperti jurusan IPA dan sebagainya. Walaupun juga mungkin juga bisa jurusan IPS, tetapi nanti dalam proses pembelajarannya akan mengalami kesulitan. Jadi disesuaikan juga ya dengan kemampuan Anda. Mungkin yang baru lulus nih, mungkin banyak juga orang tua yang kadang memaksakan orang tuanya, memaksakan putra-putrinya untuk masuk ke jurusan tertentu. Ini memang seperti itu banyak ya Pak ya, kejadian kalau Bapak sendiri sebagai pengamat pendidikan. Memang sering pertama ya karena mungkin pertama faktor orang tua punya cita-cita yang sudah lama dan ideal, ingin anaknya menjadi dokter, anaknya jadi insinyur, anaknya menjadi ahli komunikasi dan sebagainya. Nah, tetapi kadang kurang melihat bahwa potensi dan kemampuan anak itu mungkin tidak sesuai dengan bakat dan minatnya. Ini memang pertama harus disesuaikan, karena banyak kejadian kalau anak itu dipaksakan juga oleh orang tua untuk masuk jurusan tertentu, lalu anak itu tidak berminat, itu biasanya mengalami kesulitan di dalam proses perkuliahan. Jadi mengalami kesulitan ini bukan satu hal yang mudah. Kalau dari kapasitas Bapak sebagai Rektor UHAMKA di kampus sendiri itu banyak ya Pak ya, di tengah-tengah mungkin karena paksaan orang tua akhirnya harus pindah jurusan, atau mungkin juga akhirnya memilih keluar untuk pindah ke universitas lain. Karena tadi mungkin ada paksaan atau juga mungkin asal memilih jurusan. Kira-kira seperti itu Pak kasus-kasus di lapangan. Iya, terjadi gitu. Maka tapi sekarang sudah mulai calon mahasiswa itu realistis. Ya, artinya bahwa mereka akan masuk ke sebuah perguruan tinggi, dia tentunya sudah punya pilihan, masuk program pendidikan juga sudah punya pilihan sesuai dengan kemampuan mereka. Itu biasanya itu salah satu faktor
dasar yang akan juga mempercepat proses dalam proses belajar mengajar atau mengikuti perkuliahan. Daripada nanti memakan waktu lama Iya. sehingga mungkin memakan biaya juga jadi lebih banyak, jadi mending memilih jurusan sesuai dengan kemampuan ya Pak, Iya. dan keinginan. Mungkin kalau keinginan tinggi tapi kemampuan ini yang kemampuan, mungkin harus dipertimbangkan lagi. Nah, Bertimbang. bisa dijelaskan nggak sih Pak bagaimana sih kemampuan dalam hal memilih perguruan tinggi ini? Iya, jadi kemampuan yang pertama harus kita lihat, tadi saya katakan bahwa memilih perguruan tinggi itu harus perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah lulusannya. Kredibel ya Pak? Kredibel. Itu banyak faktor tadi, bahwa perguruan tinggi tersebut tidak hanya punya reputasi nama, tapi juga program-program studinya punya izin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, lalu program-programnya juga terakreditasi. Nah, tinggal pilihannya akreditasi. Mulai dari akreditasi yang paling rendah minimal yang C, yang B, yang A. Itu adalah salah satu indikator perguruan tinggi itu bagus. Ya, akreditasi mulai dari yang A, B, sampai C. Mungkin bagi Anda yang belum tahu seperti apa sih akreditasi itu dan ukurannya seperti apa? Bisa dijelaskan nggak Pak Rektor? Ukuran akreditasi itu kan merupakan ukuran performan sebuah program studi atau sebuah program studi di dalam melakukan proses pembelajaran. Karena syaratnya pertama bahwa kalau mau akreditasinya bagus, punya sumber daya manusia yang bagus. Sekarang syarat dosen kan minimal S2. Jadi kalau masih ada dosen yang S1 itu nggak mungkin dia akan bisa mencapai akreditasi yang tinggi. Syukur-syukur dosennya itu bisa yang S3 atau yang mungkin guru besar. Itu dari segi SDM. Yang kedua, dari segi sarana prasarana, laboratorium, bengkel atau apapun yang diperlukan dalam sebuah proses sebuah program studi. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan sistem pembelajarannya. Sistem pembelajarannya. Ya, sistem pembelajaran itu terkait menyangkut sistem perkuliahan, sistem evaluasi, menyangkut juga kurikulumnya bagaimana dan sebagainya. Ini juga akan menentukan sebuah ini. Begitu juga akreditasi itu juga tentukan dari apakah alumninya itu punya reputasi yang bagus. Nah, kan nanti akan dinilai alumni dari sebuah perguruan tinggi ini apakah lulus dengan IPK yang bagus, setelah itu cepat nggak terserap oleh pasar, sampai dihitung masa tunggu dia setelah lulus berapa tahun untuk mendapatkan pekerjaan atau juga melakukan bisnis ya Pak ya. Semakin cepat dia memperoleh pekerjaan atau melakukan bisnis atau melakukan sebuah usaha, itu adalah satu indikator bahwa akreditasinya baik. Ini punya daya saing yang bagus. Gitu. Saya baru tahu nih akreditasi itu ternyata juga ukurannya banyak sekali, luas ya Pak ya. Seperti alumni juga itu masuk menjadi dalam, ukuran untuk akreditasi. Anda bisa berpartisipasi pemirsa di 02151551111 untuk interaktif bersama kami. Kita masih membahas seputar memilih perguruan tinggi ideal. Ini sangat bermanfaat sekali ya bagi orang tua atau yang baru lulus atau mungkin ada di kita yang sekarang juga masih di bangku sekolah, belum ujian nasional tapi sudah siap-siap, karena sebetulnya persiapan yang paling tepat nih Pak untuk mempersiapkan saya akan memilih universitas ini itu dari sejak SMA ya Pak ya, atau dari SMP bahkan ya? Sejak paling tidak sejak SMA lah. Ya, tapi anak-anak sekarang kan sudah mulai SMP saja sudah punya cita-cita, sudah punya harapan, keinginan untuk masuk sebuah perguruan tinggi yang baik gitu, yang baik. Cuman kadang-kadang masyarakat baik orang tua maupun anak itu ya yang dianggap baik itu kadang-kadang yang mungkin tidak melihat substansi, mungkin yang punya terkenal, tenar. Tapi kita harus melihat sampai ke dalam yang tadi, apakah perguruan tinggi ini bagus atau tidak sesuai dengan ukuran-ukuran kemampuan tadi. Iya, kemampuan dan sekaligus ukuran-ukuran bahwa perguruan tinggi ini diakui tidak, nah keberadaannya gitu. Karena sekarang banyak sekali, jangan sampai salah, banyak perguruan tinggi yang tidak punya izin menyelenggarakan pendidikan, perguruan tinggi yang tidak punya akreditasi menyelenggarakan pendidikan. Ini kan nanti dalam Undang-Undang 12 tahun 2012 kan nggak akan boleh lagi gitu. Nanti lulusannya begitu lulus ya tidak mendapatkan pengakuan ijazahnya semacam itu. Memilih universitas harus yang tepat dan jangan sampai salah ya. Akreditasi dan kredibilitas juga sangat penting. Karena itu menjadi tolak ukur ketika lulus nanti tidak diakui Pak. Ada ya Pak kasus-kasus seperti itu di lapangan? Banyak, seperti apa Pak contohnya? Ya contohnya menyelenggarakan pendidikan yang
sering masyarakat itu mempersoalkan, pemerintah mempersoalkan masalah menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin. Nah, belum punya izin menyelenggarakan pendidikan tinggi, akhirnya dia kan nggak punya izin. Nah, nggak punya izin kan berarti perguruan tinggi liar kan? Karena kita kan negara hukum, jadi semuanya harus proses itu harus kita lalui. Tapi seberapa banyak perguruan tinggi liar ini beredar dan ada di masyarakat, dan masyarakat akhirnya mempercayainya, seperti apa, Pak? Ya, jumlahnya sih ya tidak terlalu banyak, tetapi ini kalau ini dibiarkan ini kan akan merusak tatanan sistem pendidikan tinggi kita gitu. Maka pemerintah itu sangat tegas terhadap perguruan tinggi yang semacam ini. Ya, pemerintah yang memberikan sanksi, tidak memberikan layanan, lalu tidak ada pengakuan lulusannya dan sebagainya. Semakin menarik diskusi kita pada sore hari ini. Anda bisa berpartisipasi sekali lagi di 021 5155 111. Kami akan kembali setelah azan maghrib.